Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mahmudi. Saya mengajar di SDN 3 Bumerjo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2003, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2003 angkatan 1 dengan mengambil materi menghafal surat Al-Fatihah di kelas 1. Mohon bimbingan dan arahannya kepada Bapak dosen pembimbing. Semoga kedepannya lebih baik demi berguna bagi anak-anak kita di SD Negeri 3 Bumerjo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Mari kita tepuk semangat dulu. Ayo tepuk semangat. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Disiapkan berdoa oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, kita absen dulu. Mungkin pada hari ini anak-anak ada yang tidak masuk atau izin atau sakit. Masuk Pak Guru. Masuk semua, alhamdulillah. Pada pagi hari ini anak-anak masuk semua, bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjut pelajaran minggu yang kemarin, masih ingat anak-anak pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah beserta harokatnya. Huruf hijaiyah ada berapa, masih ingat? 28. Masih ingat, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak kita akan belajar menghafal membaca surat Al-Fatihah. Sebelum itu, anak-anak, mari kita belajar Al-Quran ya, karena Al-Quran itu yang akan bisa menolong kita besok di mana? Di akhirat, di alam kubur. Kita diberi syafaat oleh Al-Quran. Di alam kubur itu gelap apa terang? Di alam kubur itu sempit apa luas? Di alam kubur itu apakah ada yang membawa lampu, anak-anak? Tidak. Ada. Di alam kubur itu gelap gulita, tidak ada yang membawa lampu.
kubur itu sempit, tidak luas. Nah, bagi yang membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, besok kita akan menjadi terang, yaitu yang menerangi kita, yang memberi cahaya adalah Al-Quran. Yang memperluas ukuran kita menjadi 7 meter ke atas, 7 meter ke samping, yaitu dengan barokahnya Al-Quran. Nah, setelah kita mati, besok ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Nah, kita bisa menjawab. Siapa yang menjawab, membantu menjawab pertanyaan itu adalah Al-Quran. Maka dari itu, anak-anak kita harus selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang bisa menolong kita mulai dari dunia sampai akhir. Nah, anak-anak, kita akan belajar pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang membaca dan menghafal Al-Quran. Mari kita simak pembelajaran di depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 1, yaitu tentang bab 1 ya, materinya Aku Cinta Al-Quran. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Aku Hafal Surat Al-Fatihah. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Nah, coba diperhatikan, di sini ada Ahmad dengan Fatimah ya, bersama teman-teman semua. Nah, mereka ini sedang mendiskusikan mengenai surat Al-Fatihah. Kata Ahmad, surat yang pertama di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, betul sekali ya. Jadi surat yang pertama di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Karena itu di Al-Fatihah ini, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pembukaan. Nah, benar, surat Al-Fatihah disebut juga Sab'ul Mathani. Apa arti Sab'ul Mathani? Sab'ul Mathani itu artinya 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Nah, kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau Sab'ul Mathani? Karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang selalu dan wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Karena kalau kita sholat kan dalam sehari itu kan 5 kali ya. Nah, surat Al-Fatihah selalu dibaca terus, ini disebut Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Nah, kalau Fatihah, Al-Fatihah ini ada pembukaan. Nah, betul, menyambung dari ini perkataannya Ahmad. Karena surat yang pertama, maka Al-Fatihah ini disebut juga dengan pembukaan. Artinya adalah pembukaan. Mudah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah, pastinya kamu semuanya sudah hafal semua ya tentang surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini sering sekali kita baca khususnya saat kita sholat. Nah, ada beberapa
surat Al-Fatihah ini kalau kita hitung, coba dihitung ya, ada berapa ayatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, kemudian surat Al-Fatihah ini dibaca saat sholat. Nah, karena itu disebut juga satu matani atau 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang, khususnya yaitu ketika kita melaksanakan sholat. Nah, apa tekad kita nih setelah kita mengetahui tentang surat Al-Fatihah? Nah, di sini teman Ahmad ini berkata, tekadku, aku akan menghafalkan surat Al-Fatihah. Nah, betul sekali ya. Karena surat Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika kita sholat, maka kita semua harus bertekad. Sebagai seorang muslim, kita harus hafal surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mencoba untuk bernyanyi. Nah, ini judulnya adalah baca Quranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum masuk ke video pembelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang pesan surat Al-Fatihah. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami apa saja pesan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini. Oke, kita akan langsung masuk ke video pembelajarannya. Nah adik-adik, untuk mengambil pesan dari surat Al-Fatihah ini, kita akan bahas ayat per ayat. Di ayat yang pertama bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pesan yang dapat diambil dari ayat ini adalah, kita harus senantiasa mengawali kegiatan dengan basmalah. Kita harus selalu membaca doa, terutama dalam mengawali semua aktivitas, yaitu minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, bunyi ayatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pesan yang dapat diambil dari ayat ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur dan memuji Allah atas karunia-Nya, yaitu dengan membaca hamdalah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, salah satu cara bersyukur yang lainnya adalah dengan mengasihi dan menyayangi sesama. Kenapa? Karena Allah juga menyayangi kita. Itu adalah salah satu bentuk cara bersyukur. Kemudian di ayat yang ketiga, bunyinya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pesan yang dapat diambil dari ayat ketiga ini adalah tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah memberi kita kesehatan, memberi rezeki kepada manusia, menjadikan kita anak yang pintar. Dan meskipun Allah tidak memberikan yang kita minta, maka itu adalah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Kemudian di ayat yang keempat, artinya adalah yang menguasai di hari pembalasan. Pesan yang bisa kita ambil adalah
Allah akan membalas apa yang kita lakukan di dunia. Perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu akan dibalas di akhirat kelak. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berbuat. Kemudian di ayat yang kelima, artinya adalah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Pesan yang dapat diambil dari ayat kelima ini adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta, pemilik bumi dan seluruh isinya. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus taat kepadanya, mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7, artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pesan yang dapat diambil dari ayat ke-6 dan ke-7 ini adalah kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat kita memohon pertolongan dan petunjuk agar kita selalu di jalan yang benar dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang sesat. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang pesan dari surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahami pesan dari surat Al-Fatihah ini dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dengan membaca bismillah sebelum mengawali kegiatan. Kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mengakui kasih sayang Allah dengan cara berkasih sayang juga kepada sesama. Kemudian berhati-hati dalam berbuat karena semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat di papan tadi, apa yang anak perhatikan? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Surat Al-Fatihah artinya digolongkan di surat. Nah, mari kita baca bergantian dengan Pak Guru ya. Dan setelah itu nanti bersama-sama. Setelah itu nanti maju satu-satu berkelompok. Ditirukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
alhamdulillah sudah hafal. Sekarang maju satu-satu per kelompok ya, anak. Nah, per kelompok satu nih kita. Ayo ke depan membaca surat Al-Fatihah. Lewat sana. Ayo di sini. Baik, tepuk tangan anak-anak. Kelompok 2 yang akan ditampilkan oleh Ananda Anum. Tepuk tangan anak-anak. Kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Ananda Haisar. Pintar, tepuk tangan anak-anak. Kelompok 4 akan dibacakan oleh Ananda Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang kelima akan dibacakan oleh Ananda Sevi. Ayo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pintar, tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang kita akan melaksanakan demonstrasi tentang surat Al-Fatihah. Maju ke depan per ayat ya. Nanti yang saya panggil ayat pertama ke depan untuk menempelkan surat Al-Fatihah di depan ya. Kita lebih cepat, yang dipanggil harus maju ke depan. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelompok. Nah, nanti ini yang Pak Guru panggil, yaitu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-7, yaitu maju ke depan, menempelkan di depan. Nah, anak-anak lebih cepat-cepetan ya ini. Saya mana yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ke depan menempelkan ayatnya. Di mana tempatnya Bismillahirrahmanirrahim? Oh ya, pinter. Tepuk tangan anak-anak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo ke depan. Oh, pinter, tepuk tangan. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, pinter. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayo, siapa yang mempunyai? Yang pinter anak-anak. Ayat yang kelima. Ayo, ayat yang kelima. Siapa yang ayat kelima menempelkan ke depan? Ayo ditempelkan. Iya, pinter. Ayat yang keenam. Ayo, ayat yang keenam. Pinter, tepuk tangan anak-anak. Ayat yang ketujuh. Ayo, ayat yang ketujuh. Pinter anak-anak. 100 tepuk tangan semuanya. Ya, kesimpulannya anak-anak, surat Al-Fatihah itu artinya apa anak-anak? Pembukaan. Surat Al-Fatihah digolongkan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya berapa? 10. Dibaca setiap apa anak-anak? Salat. Dan Al-Quran itu dinamakan Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Karena pembukaan. Dan surat Al-Fatihah artinya induk Al-Quran. Coba sih gimana? Mari kita baca lagunya biar anak-anak lebih hafal. 1, 2, 3. Kesimpulannya, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Diturunkan di kota, digolongkan surat. Ayatnya ada berapa? Dibaca ketika dan juga disebut umul. Artinya apa umul Quran? Induk. Siapa yang ikhlas membaca surat Al-Fatihah maka akan mendapatkan ridho Allah. Nah, kesimpulannya anak-anak, Al-Quran ini bila kita baca, besok kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran di padang mahsyar. Karena apa di padang mahsyar itu? Semua manusia yang mati akan dihidupkan kembali, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di sana matahari cuma 1 jengkal anak-anak, 1 bulan. Nah, maka dari itu besok kita membutuhkan pertolongan. Apa bisa orang tua kita menolong? Bisa. Apa bisa saudara kita menolong? Bisa. Yang
yang bisa menolong kita. Besok ada seorang yang sangat tampan datang di hadapan kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran akan memberi mahkota pada kita, maka kita tidak merasakan panas, tidak merasakan haus karena mendapat syafaatnya Al-Quran, dan orang tua kita juga akan dapat syafaatnya Al-Quran dari anak-anak yang membaca Al-Quran. Maka dari itu anak-anak kita selalu membaca Al-Quran bersama-sama di rumah maupun di musola. Ya, anak-anak, mungkin pelajaran sampai di sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.